Ya, Salam. Kembali lagi dengan channel ini. Saya akan banyak sekarang menanggapi mulut besar Zuma dan kesalahan kaprah dia tentang kitab sucinya dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Mari kita dengar wawancara Ari Untung dengan Zuma. Wabarakatuh, Bang. Dari logatnya udah kelihatan kayak logat-logat Sunda kayaknya ya. Mantap kali. Betul, betul. Tahu berarti beliau. Tahu ya. Nah, Bang Zuma ini emang khas pakai masker. Nah, ini udah kayak musuhnya Batman nih, Bane. Tapi emang udah jadi ciri khas atau gimana? Iya, salah satu kemudian ciri khas dari Bang Iya. Zuma itu ya pakai masker. Ah, Untuk memompa semangat teman-teman seberang untuk mendobrak kemudian argumentasi Bang Zuma itu ya gimana caranya untuk menggugurkan, salah satunya adalah menggunakan masker. tapi ada satu hal yang saya pikir ini sebuah strategi dari Bang Zuma. Saya pikir itu tadinya ya. Pada saat seseorang atau siapapun ketika kalah argumentasi, maka yang akan diserang adalah personal. Ya, itu ya. Dengan menggunakan masker, maka personalnya nggak bisa keserang. Karena kan harus cari tahu dulu kan gitu kan. Siap. Siapa dia, latar belakangnya apa, hidup di mana, kerja di mana kan gitu. Tapi ini menarik ya. Karena memang yang diperbincangkan bisa kontennya sesuatu yang positif dan juga membuka apa namanya mind blowing gitu. Ya. Nah, awal dari kapan sih? Kalau saya awalnya untuk berbicara, membuka diri, kemudian untuk berdiskusi lintas agama itu diawali dari sejak tahun 2009. Ya. 2009. 2009 itu. Tapi mualaf juga sih, bukan ya? Alhamdulillah, Bukan. Islam dari lahir. Soalnya kan circle kepala mualaf nih, gitu ya. Iya. Betul. Dari 2009 awalnya tertarik itu. 2009. Kok bisa mempelajari kitab agama lain itu? Apa karena tertarik untuk belajar ke sana atau justru sebaliknya? Oke. Jadi gini, yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran itu bercerita tentang mujizat kandungannya, di mana Al-Quran itu membeberkan. Stop. Quran dalam kandungannya tidak ada mukjizat dan Quran bukan mukjizat. Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau Anda menantang untuk saya bongkar omongan kesalahanmu itu, Quran bukan mukjizat dan nggak ada mukjizat yang dilakukannya. Quran sendiri yang mengatakannya, sehingga di dalam Quran surat ke-10 ayat 20, Muhammad dan para pengikutnya termasuk kamu sekarang sampai sekarang ini, menurut ayat ini, masih menunggu mukjizat. Mukjizat yang tak kunjung datang. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibi lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Masih bisa baca, umur 60 tahun 1 hari. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada nabi kamu itu, Nabi Zuma, suatu bukti mukjizat dari Tuhanmu. Katakan, sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama-sama kamu. Nah, ini bagaimana redaksi ayat ini, yaitu surat ke-10 ayat 20, bahwa mukjizat itu bahkan sampai sekarang belum terjadi atas diri Nabi kamu, Nabi Zuma.
Nabi Zuma sampai sekarang belum ada mukjizatnya. Bahkan Allah yang memberikan mukjizat sampai hari ini belum pernah menurunkan. Artinya Allah juga sedang menunggu. Sedang menunggu mukjizat yang tidak pernah turun. Tak kunjung datang. Lalu bagaimana kamu menyerang orang Kristen? Coba saya tunggu konfirmasi kamu di HP saya yang lama. Malu ya? Atau HP kamu sudah hilang? Untuk menyatakan diri kamu itu. Di ayat ini ketahuilah aku juga menunggu bersama-sama kamu. Artinya Allah belum memberikan mukjizat satupun. Dan tidak pernah terjadi itu. Misalnya orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Belum terjadi itu, Zuma. Silakan saja Anda berkuar-kuar. Kalaupun harus mengatakan mengapa tidak diturunkan mukjizat dari Tuhannya. Ataupun surat ke-6 ayat 37. Mereka orang musyrik berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mukjizat. Ayatnya yang sama juga itu dari Tuhan. Katakan sesungguhnya Allah kuasa menurunkan sesuatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apanya. Justru mukjizat itu diturunkan untuk membuktikan bahwa seorang nabi. Dia bisa melakukan di luar nalar. Dia bisa melakukan di luar hal-hal yang alami. Misalnya api jadi dingin. Kalau dalam cerita Qur'annya itu api yang membakar Nabi Ibrahim itu dingin, tidak panas. Sedangkan kalau di dalam Alkitab yang nggak ada cerita Abraham dibakar dengan api. Kalau memang Abraham itu adalah Ibrahim. Tapi Abraham dengan Ibrahim itu pribadi yang berbeda. Namun dikaitkan dengan Ibrahim bapaknya Ishak. Ibrahim bapaknya Ismail. Ya Abraham juga di dalam Alkitab. Tetapi cerita Abraham masuk dalam api unggun besar itu tidak ada cerita. Nggak diceritakan. Bukan nggak diceritakan. Tidak pernah Abraham dibakar dengan api. Apalagi nama raja itu Namrus. Raja Namrus itu kalau mau disama-samakan, Nimrod dalam sebelum Abraham itu jauh sekali waktunya. Bukan zaman dengan Abraham dalam Alkitab. Ini saja kamu tidak bisa untuk membantah. Apalagi kalau kamu mengatakan, oh Al-Quran ini begini, begono. Bahwa Quran ini mau membenarkan. Mau membenarkan apa? Oke, membenarkan. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan dalam hal apa semua kisah itu diambil dari kisah Abraham semua? Apanya yang disempurnakan? Bagaimana? Jadi menurut Muhammad, mereka saja tidak tahu mengenai mukjizat. Mari kita cek lagi dalam Quran surat Al-Qamar. Surat 54 ayat 42. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya. Lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Apakah karena meminta mukjizat? Ini kita bicara mukjizat dulu itu. Apakah karena dengan meminta mukjizat lalu diajab oleh Allah? Enggak dong. Jangan sampai begitu. Siapa yang mendustakan lalu kena azab? Ayah-ayah wae. Surat ke-17 Isra 101.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Apa yang diinformasikan dalam Al-Quran dengan apa yang diceritakan oleh Alkitab, kalau memang benar apa yang Anda maksud itu, beda. Enggak seperti itu, Zuma. Nyerah saja, nyerah, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kamu selamat. Kalau kamu bertengkuk lehermu seperti itu, ini aneh. Surat Semut, surat 27 ayat 13, maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, ini sihir yang nyata. Oke, sihir yang nyata, tetapi saya minta Nabi kamu apa mukjizatnya? Belah bulan. Ketawa ngakak saya, belah bulan. Nabi belah duren, walaupun nggak ada duren di Arab. Dia belah duren. Surat An-Naml ayat 13 itu, mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, ini sihir yang nyata. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sihir itu bukan sihir, ini mukjizat. Maka orang berbondong-bondong kejar Yesus. Bagaimana memberikan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang yang sedang nunggu. Kemudian dibagi-bagilah roti itu. 5 roti 2 ikan. Ya. Itu makanannya berlimpah-limpah. Kan nggak mungkin untuk satu orang saja habis itu 5 roti. 5 roti, 1 ikan. Itu namanya mukjizat. Berbondong-bondong ini orang yang kejar. 5.000 orang. Nah, mukjizat itulah yang diminta agar tidak salah. Kamu bilang Al-Quran ada mukjizatnya. Seluruh ayat yang saya baca tadi tidak ada mukjizat bagi Muhammad. Jawab yang benar. Pisahkan tentang mukjizat yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Musa, tentang nabi-nabi lain di dalam Al-Kitab, dan tentang mukjizat Yesus Kristus dalam Al-Quran. Yang diminta seperti itu, bukan menjawab ini sihir yang nyata. Jadi menurut Muhammad dulunya juga sudah ada mukjizat yang diperlihatkan oleh Musa, tapi kalian orang-orang termasuk Fir'aun malah mendustakan, bahkan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Gimana, Zuma? Woi, Zuma, ya? Az-Zuhruf ayat 47. Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya. Masa mukjizat ditertawakan? Orang nanya dong, ini mukjizat apa lu buat-buat? Nggak ditertawakan. Ha 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 ha. Ada orang yang sembuh dari sakitnya, ha 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 ha. Ada orang yang bangkit dari kubur,
orang mati bangkit dari kubur, Lazarus, lalu ditertawakan. Ho, 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 ho. Orang saudara-saudara dari Maria itu bersyukur, bukan mentertawakan mukjizat itu. Mukjizat itu bukan bahan tertawaan. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 5, bahkan mereka berkata pula Quran itu adalah mimpi-mimpi kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Tunjukin. Mana itu mukjizatnya? Enggak ada. Quran itu adalah bacaan kalutisasi. Bosan bacanya. Kalau Alkitab ceritanya runtut, jelas. Setiap perikop itu satu cerita, satu makna. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kitab kamu ngomongnya kemana, larinya kemana. Cerita Musa tiba-tiba Isa. Cerita Musa tiba-tiba Abraham, larinya kemana, tahu. Untung aja Muslim bangsa Indonesia, Mosolmen itu nggak tahu artinya. Ya, kemudian Muhammad ditantang lagi kembali untuk menunjukkan mukjizat dari Tuhannya. Surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 38. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Harus izin Allah. Tapi kenapa Mr. M tidak diizinkan? Diizinkan dong. Janganlah nggak diizinkan. Kalau Isa Al-Masih melakukan atas izin Allah, Allah yang mengizinkan nggak kepada Nabi kamu? Itu aja pertanyaannya. Zuma, jangan mulut gede doang. Bah, apa kamu? Kalau gede mulut, ular juga bisa gede mulut. Buaya apalagi. Jangan-jangan kamu itu buaya darat. Menurut ayat ini, artinya tidaklah seorang rasul mendatangkan mukjizat kepada kaumnya, sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum alam, melainkan dengan izin Allah, bukan atas kehendak sendiri. Segalanya diserahkan kepada Allah. Dia melakukan apa yang dikehendakinya dan memutuskan apa yang disukainya. Ayat 36-nya itu. Likulli ajalin kitabun. Bagi tiap-tiap masa ada tertulis, ada kitabnya, ada konsepnya. Tetapi apa iya? Begitulah. Woi, Zuma, mempermalukan diri ini orang. Asik juga kalau gitu saya reaksi terus video kamu untuk memberikan apologetika agar ini saya heran ini orang Muslimen ini tidak kapok-kapok membicarakan kitab orang lain tanpa pemahaman yang dalam. Kalau saya sudah tahu, saya bisa mengerti karena saya mengajar kitab ini dulu. Jadi menurut Muhammad, Rasul masaku sekarang sudah tidak berhak mendatangkan suatu mukjizat. Jadi percuma saja saya tunjukkan karena kalian pasti akan mendustakan, sama seperti orang-orang terdahulu. Itu kan, karena itulah Allah berfirman,
Quran surat Al-Isra 59. Sekali-kali tidak ada yang menghalang-halangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Apakah karena tanda mukjizat itu dahulu didustakan lalu tidak diberikan kepada Muhammad? Jawab. Woi, jawab. Jadi ternyata atas dasar karena telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, maka Muhammad tidak bisa menunjukkan mukjizat dari Tuhannya. Dengan kata lain, karena telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan lagi mukjizatnya kepada Rasulnya Muhammad. Sakit kepala saya ini nerangkan. Nah, kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seharusnya tidak menurunkan Quran karena ada pengakuan dari Allah SWT sendiri bahwa bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Wah, gag. Ini main logika loh. Main logika. Quran surat Al-Buruj ayat 19 dan 20. Walilladzina kafaru fi takdzib wallahum min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah telah mengepung mereka dari belakang mereka, bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhim Mahfuz. Bohong. Quran kok di Lauhim Mahfuz? Orang sudah turun. Lauhim Mahfuz yang mana? Lauhim Mahfuz itu tempat yang tersembunyi, saudara-saudara. Satu, mukjizat tidak diturunkan lagi karena mukjizat sudah pernah ada sebelumnya, telah didustakan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, Al-Quran juga sudah didustakan oleh orang-orang kafir, akan tetapi kenapa masih tetap diturunkan? Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau konsisten dan komitmen dengan perkataan wahyu Allahnya sendiri, maka seharusnya stop menurunkan ayat-ayat Quran itu. Hanya sampai di surat Al-Buruj ini, yaitu surat ke-85, diturunkan dari 114 surat yang ada di Quran. Tidak perlu lagi diteruskan hingga surat 114 surat. Tetapi Al-Buruj ini adalah ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat di Madinah tidak diperlukan lagi, karena sudah didustakan. Dengan demikian, semua klaim mukjizat, termasuk katanya membelah bulan yang tercatat dalam hadis-hadis sahih dan kitab sirah Rasul Allah, sirah Nabawiyah, semuanya hanya menjadi isapan jempol dengan ayat-ayat Quran di atas. Mari berpikir kritis dan coba renungkan baik-baik bahwa oknum Allah SWT Quran Muhammad adalah oknum abal-abal palsu, karena tidak pernah menunjukkan suatu mukjizat yang nyata, kalau bukan hanya nyontek, niru, plagiat dari agama-agama lain dan penyembahan-penyembahan lain. Kiranya saudara-saudaraku waras, sadar dengan video ini. Haleluya, amin.